seni peran, bermusik, kemudian jadi selebgram atau di media sosial. Nah, yang paling Priska ingin itu atau lakukan dengan baik itu yang mana? Bagian seni peran kah, musik kah, atau lebih Antara ke semuanya gitu ya. Pilihan yang sulit sih sebenarnya karena aku suka semuanya dan alhamdulillah aku jalanin semuanya karena yang mana yang ini jobnya di situ aku menyanggupi ya aku lakukan, kalau aku tidak menyanggupi ya aku tidak lakukan. Kalau dibilang suka semua sih sebenarnya suka semua, cuman kalau dibilang lebih ringan yang mana, ringan itu mungkin aku lebih ke seni peran kayaknya ya. Halo Sobat Tur, bertemu lagi sama saya Yahya Yabo. Kita akan mengulik sedikit perbincangan dengan Priska Lip ya. Ya. Untuk bagaimana sih dunia selebgram, kemudian seni peran yang pernah dia tekuni, kemudian hal-hal yang terkait profesinya saat ini. Untuk buat lebih santai, kita bicara santai aja, kemudian kita pas masker aja biar lebih bagus untuk ngobrolnya. Oh ya, boleh. Apa nih ya? Iya, aku panggilnya Priska aja ya. Ya, Priska. Maksudnya ngobrol santai aja ya, benar. untuk cerita-cerita terkait profesi yang saat ini ditekuni si Priska. Nah, kalau mau dirunut atau mau ditanyakan terkait sejak kapan sih mau menggeluti seni peran dulunya yang ditekuni Priska? Aku sih sebenarnya emang basically papaku emang orang seni ya, emang dari dulu suka seni, cuma lebih ke nyanyi kalau papa. Cuma aku mengawali seni itu dari seni peran sebenarnya di tahun 2004 ya, 2004 apa 2005 itu ikut casting sih, sering ikut casting. Dan jadi dari SD itu di tahun 2004-2005 sering ikut casting tuh di Jakarta dan beberapa kali lolos. Jadi maksudnya dari tahap di Kalimantan terus berangkat ke Jakarta, lolos disaring jadi beberapa finalis. Habis itu udah sih, cuman sampai situ aja gitu. Cuman karena banyak, pernah sih juga beberapa PH akhirnya aku lolos, cuman keadaan aku masih sekolah sih, dan jauh kan jaraknya Kalimantan sama Jakarta. Jadi keterbatasan dana juga waktu itu, dana terus juga sekolah. Pada saat itu aku masuk itu pas banget ujian nasional kelas 5 SD, jadi nggak bisa. Nah dari situ sih, cuma aku nggak pernah berhenti, jadi terus gitu ikutin casting. Cuman karena itu tadi balik lagi karena sekolah SMP ya kan, jadi agak terbengkalai juga kalau misalnya mau menggeluti seni peran, sedangkan jauh ya kan gitu. Jadi ya udah akhirnya fokus ke sekolah. Akhirnya waktu SMA aku pindah ke Jakarta. Nah dari SMA itu aku lanjutkan lagi di dunia seni, tapi bukan di seni peran, aku musik jatuhnya gitu. Jadi mulai menseriuskan musik itu di tahun 2007 ya, 2007-an gitu, sampai akhirnya rekaman bareng anak-anak Kalimantan juga. Terus kita ke Jakarta, Jogja untuk on air, off air kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku kuliah di Jakarta juga. Nah, berarti kalau mulainya seni perannya itu pas SD itu tadi ya? Iya, untuk dari seni peran. Iya, seni perannya di 2004-2005 itu. Casting sih. Setelah memasuki seni musik di sekitar 2008-2009 itu kan aku sempat rekaman juga di label Indonesia juga. Nah akhirnya mencoba lagi nih ikut casting lagi. Akhirnya di tahun 2012 masuk lagi, ikut lagi di seni peran. Jadi kadang nyanyi tapi kadang juga main
acting gitulah, main sinetron juga walaupun jadi ekstras gitu. Nah pas memulai di dunia musik 2007 tadi ya untuk memulai. Ya. Nah, seperti apa itu bisa Priska jelaskan untuk awal di musiknya? Kalau 2007 itu karena memang aku sekolah musik juga kan, les musik gitulah. Jadi mungkin ada penilaian bakat gitu, bakat tertentu. Jadi misalnya the best player atau dia the best vokalis gitu. Kebetulan aku di liriknya itu the best player, pemain bassnya gitu. Jadi the best di sekolah musik itu gitu. Akhirnya ada penawaran aku untuk bergabung di satu grup band yang memang satu grup band itu terdiri dari beberapa yang bass player itu gitu, dan itu diundang sama 3 musisi. Berarti kumpulan di situ ya? Iya, kumpulan itu anak-anak ini yang sudah digabung ini menjadi satu band ini diundang sama 3 musisi. Itu ada Ceylon Seven, Seventeen sama Jikustik. Itu diundang untuk dibantu buatin lagu gitulah. Jadi jadilah satu album. Nah itu beberapa lagunya ciptaan mereka. Gitu. Akhirnya dari situlah kita keliling gitu ya, tour ya sejenis apa ya, off air, on air gitu, Jogja, Jakarta, di Kalimantan juga sih, di Balikpapan TV banyak sih. Terus majalah-majalah juga masuk gitu. Nah berarti kalau awalnya itu berarti di Kalimantan dulu atau di Jakarta dulu untuk memulai karir musiknya? Kalau musik pastinya di Kalimantan, semuanya sih di Kalimantan sih, karena kan aku baru benar-benar moving ke Jakarta itu mau masuk SMA. Masuk SMA, kuliah di SMA, terus kuliah juga di Jakarta. Nah untuk berarti memasuki casting yang tadi itu untuk di Jakarta seperti apa awalnya untuk memulai? Karena sebenarnya paling pertama support dari orang tua ya, terutama mama sih. Karena mama itu selalu support aku untuk awalnya emang suka banget ikut lomba di sekolah. Apapun lomba yang di sekolah aku ikut sih, kayak lomba baca puisi, lomba nyanyi, lomba mengarang, lomba merangkai bunga, yang sebenarnya lebih ke arah seni lombanya itu. Dan ya alhamdulillah sih menang gitu, dan akhirnya mungkin mama lihat kayak ini bakatnya kuat di seni nih gitu. Jadi karena aku juga suka baca kayak majalah dulu tuh, sering ini loh, langganan majalah gaul zaman 2000 berapa, masih SD gitu. Jadi langganan gitu sama ibu yang suka jual majalah itu setiap minggu apa ya, setiap bulan ya lupa. Itu memang edisi minggu ini nih, edisi bulan ini itu selalu datang ke rumah langganan. Nah itu majalah gaul sih waktu itu. Jadi di majalah gaul itu banyak banget tuh 2004-2005 ajang cari bakat casting itu selalu ikut gitu. Ada juga dari beberapa kayak MD Entertainment, Yas Entertainment, ya pokoknya seingat aku sih itu akhirnya lolos diundang ke Jakarta. Cuman beberapa aja yang aku sama mama sanggupin ke Jakarta gitu. Akhirnya nunggu 2 minggu daripada kita di Jakarta nunggu lama kan, aku juga sekolah, akhirnya balik lagi ke Kalimantan. Ternyata pas udah di Kalimantan diundang, ternyata aku masuk. Nah keterbatasan dana itu lagi terus sih, sama sekolah kan nggak bisa kalau libur, jadi ya nggak diambil. Itu sih kendalanya, padahal dari dulu udah masuk dunia seni. Berarti kalau awalnya memulai itu dari seni peran SD, Iya. kemudian musik, kemudian ikut casting. Nah saat mengenal production house itu seperti apa di Jakarta? Ada kayak mengenalkannya atau seperti apa Priska di sana? Sebenarnya kalau pada saat mau pertama kali ikut castingnya, memang sih aku sama mama masih belum memahami PH itu seperti apa, ya kan. Terus yang kita pahami adalah ini ada ajang cari bakat, seni peran, sinetron segala macam. Ya udah ikut aja gitu. Belum terlalu paham PH itu seperti apa, dunia acting itu seperti apa. Yang ditahu adalah ya udah kita ikut, kalau menang dapat panggilan syuting, itu aja sih. Jadi pada saat berangkat ke Jakarta itu
Aku ingatnya waktu itu kayak sejenis apa ya, audisi lolos kan, terus diambil beberapa orang itu sama aktor Gunawan. Aktor Gunawan tuh tahun 2004 2005 aku ingatnya, pertama kali aku masuk itu waktu itu bareng aktor Gunawan. Nah bareng dia akhirnya masuklah ke, kalau nggak salah 20 besar, 15 atau 20 besar. Habis itu udah aku balik lagi ke Kalimantan gitu. Untuk tahu soal PH masih belum tahu sih, pada saat itu masih awam. Ini gimana sih setelah ikut ajang tuh nanti gimana masih belum terlalu paham sih. Cuman yang kita ingat adalah ya udah kita ikut aja. Kalau misalnya masuk ya syuting, kalau nggak masuk ya udah gitu aja sih. Nah, kalau sinetron atau pas main seni peran pertama kali itu apa yang dijadikan peran? Oh, aku seringnya mainnya ekstra sih. Jadi belum main talent, belum yang talent utama karena susah banget persaingannya ya kan. Yang pertama, terus yang kedua Ekstras itu apa? Biar Oh, teman-teman tahu juga kan ekstras itu. ekstras itu sebenarnya peran lewat aja sih. Peran lewat juga itu kan ada yang dialog, ada yang enggak. Aku kadang dapat yang dialog, kadang dapat yang enggak. Yang enggak tuh kayak cuma lewat doang. Misalnya kayak adegan di kampus yang cuma lewat doang gitu. Dan yang cuma kayak gitu dibayarnya juga rendah. Terus pernah juga yang dialog tuh waktu itu aku main di Robot Lilu 2013 tuh RCTI. Itu di Dufan syutingnya sama RCTI juga. Waktu itu dialog juga kayak di area perkantoran waktu itu sama Ana Pinem, Sandra Dewi, Christian Sugiono juga pernah gitu. Sama ya artis-artis besar lah waktu Berarti itu. sudah pernah bareng artis-artis besar lah atau kalangan pemain seni peran. Nah, kalau kendala atau yang dihadapi dalam seni peran atau ekstra itu apa sih yang Priska alami? Kendalanya ya Pas pertama kali karena gini, mungkin karena aku bukan jebolan dari sekolah acting, jadi mungkin untuk mempelajari acting tuh pastinya otodidak jatuhnya ya, tidak seperti orang yang memang dia sekolah acting dia kan terlatih. Kalau aku jadi kayak ya udah mengalir aja nih, actingnya harus seperti apa, jadi ya belajar aja. Oh aku perannya seperti apa, oh seperti ini, berarti yang aku harus lakukan seperti apa, gitu aja sih. Jadi kendalanya tuh sebenarnya bingung karena belum ada yang kayak yang ada di belakang kita, misalnya kayak kamu nanti begini ya gini ya, nggak ada. Jadi cuman kayak callingan agensi, karena kan kita nggak langsung sama PH kan, jadi pasti nanti ada agensi atau perorangan yang memang kenal sama aku, dia kerja di TV atau memang kerja sama PH tuh manggil aku nanti. Jadi kayak Priska nanti kamu ini ya mau nggak syuting di sini, apa namanya, bayarannya segini gitu, nanti kamu jadi ini gitu aja sih. Jadi selebihnya kita harus mikir sendiri, oh nanti apa ini yang kita lakukan gitu loh. berarti per segmennya yang dipanggil itu atau per mainnya yang di calling itu ya untuk menjadi ekstra atau di seni perannya itu? Karena kalau ekstras itu biasanya nggak pakai kontrak apapun ya, mungkin yang kontrak itu pihak dari PH-nya. Kalau yang cuman ekstras itu kayak cuman lewat, mungkin ya udah kamu lewat aja atau kamu dialog ini nanti kamu bayarnya segini, besok nggak lagi gitu. Atau nanti kalau aku bisa dipercaya lagi untuk main lagi, nanti dipanggil lagi untuk ekstras apa lagi. Nah, kalau pas di Jakarta itu atau berkarir di sana, pernahkah untuk datang ke kegiatan talk show atau wawancara event atau kegiatan? Acara televisi? Kalau pernah sih. Kalau dulu itu 2011 acara talk show ya, kayak ranking 1 pernah ikut. Terus pernah juga Uya ya, itu rumah Uya. Itu aja sih acaranya yang tahun 2000, sekitar tahun 2017-an lah. Selebihnya nyanyi di The Ring, di
di Mantap Antv itu nyanyi nge-band itu ngebas. Kalau mulai musiknya di Jakarta tahun berapa? Mulai musik di Jakarta itu tahun 2010 lah, 2010 ya? 2010-an itu. Karena kita diundang di beberapa stasiun TV kan, kayak Space Tune dulu zamannya 2010-an tuh Space Tune, terus TVRI juga gitu loh. Nah itu kalau di musiknya tadi kembalikan ke musik, kalau musiknya itu dia per orang personnya kah langsung atau main bandnya atau seperti apa gitu? Kalau apa nih perform Performnya di musik. di musik performnya ya satu band itu sih. Pas itu bandnya apa? Oh, Rocket Band. Oh, Rocket Band. Iya. Pada saat itu namanya Rocket Band. Cuman waktu itu band kita itu karena memang masih anak sekolah ya, karena kebetulan aku juga bersyukurnya aku pas masuk itu udah SMA, jadi SMA juga aku homeschooling kan, udah pindah di Jakarta, jadi nggak di Kalimantan. Nah tapi kendalanya yang lain, personil lainnya itu masih di bawahku, jadi masih SD, masih SMP gitu. Mereka kendala itu sama sekolah. Ada beberapa orang tuanya juga yang nggak mengizinkan pada akhirnya gitu loh kalau harus homeschooling, jadi keluar gitu. Jadi pada saat dia keluar, akhirnya kita digantikan lah sama pemain additional. Jadi kendalanya itu setiap perform additional jatuhnya kita malah mengeluarkan banyak keuangan kan, malah habis sana sini gitu. Akhirnya mungkin manajemennya juga kurang bisa mengatur, ya udah bablas gitu aja sih. Berarti Priska pas itu jadi basis ya pas? Iya, itu? main bass. Nah kalau dalam bermain musik itu basis, apa nih kendalanya di bandnya sendiri atau sebagai basis? Kalau kendala sih sebenarnya bukan masalah bukan masalah nggak bisanya, cuma kita tuh pada saat itu satu band itu ada sekolah musik yang sejenis karantina gitulah, tapi di Jogja. Jadi bener-bener yang bangun pagi harus bener-bener latihan fingering kayak gitu. Bener-bener kayak karantina banget gitu. Padahal sebenarnya nggak formal, memang kita kayak dilatih banget gitu loh. Karena kan kita ya mungkin niatnya manajernya baik untuk menyatukan kita dalam satu band itu kan harus benar-benar nyatu ya, karena namanya band kan. Apalagi ada waktu itu udah ada satu yang keluar lah pemain drumnya, yang lainnya gimana caranya kita nyatu itu susah banget. Itu masih di Rocket ya? Masih di Rocket gitu di tahun 2010 di Jogja. Jadi ya itu kendalanya, kita gimana nyatuin, soalnya pada awalnya kita nggak saling kenal kan, kita cuman sekolah musik les gitu, terus kita nggak kenal karena aku lesnya apa, mereka lesnya apa, cuma diambil the bestnya gitu loh. Jadi ya udah gitu, kenalannya pas kita di satu band itu gimana cara biar nyatunya gitu. Itu kendalanya situ. Jadi kayak bangun pagi harus latihan sampai siang, nanti cuma makan siang, ntar latihan lagi, malamnya perform di mana gitu, dan itu gak dibayar gitu. Sedangkan pada saat awal kita masuk itu bayar gitu, per personilnya bayar, karena kita rekaman itu sama salah satu musisi band yang bawa kita itu, kita harus bayar ke dia gitu. Berarti itu masuk di rumah produksi musiknya atau seperti apa? Jadi 3 band ini, musisi besar ini, Seventeen, Salon Seven sama Jikustik ini, salah satunya ini yang Jikustik, personel dari Jikustik ini yang bawa kita ke Jogja untuk syuting video klip gitu, terus rekaman juga. Jadi dia yang handle sih sebenarnya, dengan kapasitas kita yang terbatas sebenarnya, karena kan kita masih di Kalimantan kan pada saat itu. Nah dia yang bawa kita ke Jogja dulu tuh. Jadi memang benar-benar dari awal kita ngeluarin modal banget. Nah kalau sekarang kan lebih ke musiknya terus. Nah untuk saat ini bermain musiknya itu gimana?
Kalau untuk saat ini sih aku udah lama banget gak main bass ya. 2013 waktu di Mantap Antv itu masih ada job di Antv manggung itu ngebas. Habis itu 2014 udah jarang banget, udah pada misah-misah kan, vokalisnya udah pada nikah, terus yang lain si keyboardisnya juga di Jogja kuliah, gitarisnya juga di Malang kuliah, jadi kita pada mencar-mencar semuanya, Bisa-bisa gitu pada ya. bisa-bisa, aku doang yang di Jakarta. Jadi karena kuliah juga, jadi ya udah nggak lanjutin di situ, tapi akhirnya aku main sendiri lah, jadi gabung sama teman-teman musik di Jakarta untuk ya nggak punya band sih, cuman kalau misalnya ada yang nawarin job ya udah, misalnya ini ada job wedding di sini nih, ada nge-MC juga, jadi aku nggak lanjutin nggak lanjutin ngebas, tapi ada job lain kayak misalnya MC, terus wedding, atau misalnya ada akustik di mall-mall atau di kafe-kafe kayak gitu sih. Nah, kalau mulai ngejob sambil kuliah itu tahun berapa di Jakarta? Maksudnya dari di Jakarta Iya. itu 2007 lah, 2007. 2007-an, sekitaran segitu pas mau masuk SMA. Udah mulai di Jakarta karena kan memang adiknya papaku juga tinggal di Jakarta kan, stay di Jakarta, jadi emang awalnya di Jakarta, mana ditambah homeschooling juga kan, saya ingat aku sih tahun 2012. Berarti sempat kuliah juga kan? Iya, Berarti maksudnya untuk kuliah tadi sambil ngejob itu tahun berapa sampai tahun berapa untuk selesai kuliah? selesainya 2017. 2017 ya. Ngejob MC sih, tapi terus ya sampai 2018. 2018-an itu kayak udah berhenti sih karena kerja gitu. Jadi kerja juga, aku kerja di salah satu stasiun TV juga sih di Jakarta, jadi kayak aduh, ini kadang jadi nggak tertata kalau misalnya sambil side job. Tapi kadang kalau misalnya hari Sabtu Minggu ada job dan memang aku menyanggupi gitu, nggak capek, ya aku ambil aja sih gitu, sambil kerja juga. Nah, kalau sekarang untuk kesibukannya apa, di bidang apa lagi sekarang? Kesibukan sih aku usaha sih sebenarnya, karena lagi pandemi gini kan, terus udah resign kerja juga, jadi aku ya sambil usaha online shop, jual beberapa perlengkapan alkes juga, retail juga, kayak gitu sih, sambil ya kalau ada job-job MC juga sama job wedding. Nah, kalau saya kan juga saya lihat pengikutnya di Instagram kan sebagai selebgram nih tinggi. Nah, kalau di seleb atau Instagram itu seperti apa untuk mengelola, membuat kontennya atau membuat pengikutnya tertarik untuk melihat isi kontennya Priska? Kalau dulu aku rajin banget bikin konten ya, konten di Instagram. Sekarang udah jarang banget. Lagi aku filter aja sih. Udah banyak yang aku arsipin. Kalau dulu sih mungkin banyak yang follow karena aku emang Tunggu dulu, suka. untuk Instagramnya apa ya? Instagramnya Priska Live. Oh, Priska. Jadi kalau di Instagram tuh dulu aku sering bikin konten kayak nyanyi, cuman ya durasi cuma semenit aja atau iseng-iseng gitu aja sih. Terus endorse juga kan, endorse beberapa, banyak yang minta di endorse, terus nggak cuma di story, tapi aku juga masukin di feed gitu, dibayar juga. Jadi banyak banget konten-kontennya, dan aku selalu menggunakan hashtag, terus banyak juga yang forward, jadi mungkin banyak yang ini kali ya, banyak yang lihat dari hashtag atau dari forwardan orang di story, karena kan aku misalnya post nanti sama orang atau sama teman-temanku kadang di forward gitu loh, di post, jadi banyak yang like atau banyak yang view gitu aja paling aku juga, tapi nggak tahu sih kalau misalnya ada yang follow segitu, itu juga menurutku masih ya belum ada apa-apanya. Nah, kalau bukan mengantisipasi, banyak kan berita-berita hoax di media sosial. Nah, kalau di Priska sendiri untuk menyaring berita-berita di media sosial itu seperti apa? Berita-berita hoax yang ada di media sosial.
Eh, Kalau aku sebenarnya bukan tipe yang hobi baca banget ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang menurutku nggak penting, ya cuma sekedar tahu, abis itu aku nggak ngurusin sih tipenya. Jadi ya ya udah sekedar tahu, udah aku nggak mikirin banget, nggak apa, cuek aja sih. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak penting seperti itu, tapi kalau ada sesuatu yang penting aku telaah dulu nih, ini beritanya dari mana, bener apa enggak. Kalau misalnya bagus untuk di share, aku pasti share supaya mungkin followersku atau teman-temanku bisa tahu juga. Kan ada beberapa yang informasi yang mereka mungkin nggak tahu, dengan adanya aku share mereka jadi tahu kayak gitu. Oh ini kayaknya penting nih, bagus untuk di share gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini apaan sih, berita nggak penting banget, aku sih nggak ngurusin ya, cuek aja. Nah, kalau bermain di media sosial kan harus lebih privasi nih, untuk menjaga privasinya. Kalau Priska sendiri untuk melihat itu seperti apa untuk posting-posting, apa di filter dulu kah atau seperti apa untuk main media sosial, khususnya di Privasi. Instagram kan? Kalau aku sih mikirnya gini, kan media sosial tuh kita harus bersiap untuk apapun konsekuensinya kan yang terjadi. Apalagi aku juga nggak di Instagramnya nggak di lock, privasinya nggak di lock, semua orang bisa lihat. Jadi kalau misalnya ketika aku mau posting sesuatu itu, aku harus yakin bahwa ini semua orang akan melihat, siapapun dimanapun orang akan melihat, kamu harus siap apa enggak gitu. Jadi kalau memang ya udah, misalnya aku mau posting foto ini bagus dan semua orang akan melihat, ya udah, kalau emang menurut aku tuh bagus dan nggak ada nyenggol apapun, ya aku puas aja. Tapi kalau misalnya nggak bagus, nanti dikritik ini itu, ya udah nggak usah sih. Cuman sebenarnya sesimpel itu aja gitu. Nah, dari SD kemudian seni peran, bermusik, kemudian jadi selebgram atau di media sosial. Nah, yang paling Priska inginin itu atau lakukan dengan baik itu yang mana? Bagian seni peran kah, musik kah, atau lebih Antara ke semuanya gitu ya. Pilihan yang sulit sih sebenarnya, karena aku suka semuanya dan alhamdulillah aku jalanin semuanya. Karena yang mana yang ini jobnya di situ, aku menyanggupi ya aku lakukan. Kalau aku tidak menyanggupi ya aku tidak lakukan. Kalau dibilang suka semua sih sebenarnya suka semua. Cuman kalau dibilang lebih ringan, yang mana ringan itu mungkin aku lebih ke seni peran kayaknya ya. Karena kalau seni peran itu aku lebih enjoy aja gitu. Lebih enjoy itu karena kan kalau kita acting seni peran, paling lawan kita cuman kamera kan. Kita berbicara dengan lawan main kita, atau misalnya acting dan lawan kita cuma kamera gitu. Kalau misalnya nyanyi, misalnya job nyanyi, terus aku bener-bener kan orangnya kadang nervous banget, giliran nervous banget itu aku bisa kelabakan, kadang bisa goyang, bisa gagal fokus, bisa bahaya gitu loh. Jadi apalagi kalau misalnya ada job besar yang kapasitas orangnya banyak gitu kan, aku nggak mau gitu ada sesuatu yang nggak bagus diperlihatkan, itu sih. Kalau nyanyi kan kayak gitu. Kalau MC juga berat banget. MC itu gimana cara kita membawakan sesuatu biar orang-orang yang bersama kita tuh bisa terbawa suasana. Itu kan harus pinter-pinternya MC kan gitu. Jadi walaupun aku suka semuanya, cuman kayaknya masih lebih ringan ketika seni peran, karena cuma acting aja sih yang bisa bebas berekspresi. iya gitu. betul. Nah, kalau sampai saat ini apa yang belum dilakukan yang dulunya mau dilakukan sampai saat ini? Soal hidup ya. Soal tadi yang ketiga itu, atau dalam hidup Priska. Kalau ditanya soal seni, semuanya aku tipe orang yang kalau aku pengen sebenarnya aku berusaha untuk lakukan gitu. Tapi kalau memang belum ada jalannya, gimana caranya, terus aku berusaha untuk lakukan gitu. Kayak misalnya di seni peran ya, di dunia acting, aku
walaupun seberusaha apapun dan banyak banget tantangannya, karena aku termasuk sering banget gagal casting. Jadi casting tuh udah sana sini ngabisin ongkos, ngabisin tenaga, tapi nggak masuk gitu. Tapi aku terus mencoba gitu sampai akhirnya walaupun cuma masuk ekstras kayak gitu, atau di program reality show juga cuma masuk di kayak Rumah Uya kayak gitu-gitu. Jadi kayak gimana caranya aku berusaha gitu, cuman masih belum ada kesempatan untuk menjadi peran utama yang lebih dikenal. Nah mungkin kalau ditanya soal hal yang dipengenin sekarang, ya mungkin itu kali ya. Aku pengen di dunia seni peran ini, dunia acting ini pengen jadi main talent sebenarnya, talent utama gitu. Itu sih pengen yang aku harapin sampai sekarang. Nah, kalau melihat perjalanannya Priska ini, pesannya kepada teman-teman yang ingin tetap fokus di dunia seni peran, musik, atau apapun yang selegram yang saat ini seperti apa? Pesan aku ya, bukan pesan juga sih, sebenarnya kita ini sharing ya. Kalau aku kan tipe orang, jika kamu pengen sesuatu, kamu harus lakukan. Selama itu positif, lakukan gitu. Karena kalau tidak, itu hanya akan menjadi beban dan penyesalan. Kenapa ya nggak pernah dilakuin? Padahal bisa, padahal punya waktunya gitu loh. Walaupun merasa diri kita insecure atau nggak punya bakat, tapi at least kalau kita melakukannya, itu pasti akan ada rasa lega tersendiri gitu. Ada kepuasan tersendiri walaupun nggak masuk gitu. Karena sampai pada saat ini prinsip aku begitu sih. Jadi kalau misalnya aku pengen apapun itu, aku harus berusaha untuk lakukan itu. Berarti titik poinnya di fokus sama ketekunannya untuk melakukannya. Ya, dan selalu berpikir positif aja sih. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir positif, pasti hal-hal yang ada di dalam diri kita termasuk beban itu kita akan berkurang. Kalau kita selalu berpikir yang negatif, selalu berpikir yang tidak, itu pasti beban. Aduh gimana ya, yang ada cuman kayak terlalu menyerah jatuhnya. Nah itu sih, jadi jangan terlalu berpikiran yang negatif. Kalau kita positif, kita akan membawa diri kita untuk semangat terus gitu. Nah, kalau saat ini sudah stay di mana nih Priska untuk saat ini? Di Jakarta sih, cuman ini kan lagi masa pandemi karena rumah di Kalimantan, orang tua juga masih kerja kan di Kalimantan, jadi ya balik ke Kalimantan dulu sih. Cuman untuk masalah usaha, terus masalah link kerjaan atau lebih banyak linknya di mana, itu masih di Jakarta. Jadi ya stay-nya sih di Jakarta, itu aja sih. Cuman mungkin ada kemungkinan untuk sekeluarga pindah gitu. Ini masih dibicarakan juga sih. Nah, kalau harapannya ke depannya untuk karir Priska seperti kalau karir sih di mana-mana pasti orang pengennya sukses ya. Cuman kalau aku sih karir itu yang terbaik aja, yang penting sesuai dengan yang aku pengenin aja sih, sesuai dengan aku pengenin dan aku butuhkan. Kalau cuma yang aku pengen tapi nggak butuh, buat apa gitu. Jadi yang sesuai yang aku pengen dan aku butuhkan. Misalnya yang aku jalani sekarang kan usaha dan masih tetap di dunia seni, ya udah itu aja terus yang aku lakukan, aku gelutin gitu, aku fokusin, nggak ke yang lain-lain lagi. Misalnya ada yang ranahnya ke hukum atau ke politik, atau misalnya ke di luar yang dua hal ini gitu, kayaknya enggak deh. Jadi aku tetap fokus dulu untuk di ranahku yang dua ini, wirausaha dan seni. Itu sih. Nah, terakhir nih mau memberikan sedikit quote atau catatan ke pemirsa Office Tour, sedikitnya memberikan inspirasi bagaimana berkarir atau berusaha, kemudian bagaimana sih memandang pekerjaan harus disyukuri seperti apa, atau sedikit catatannya atau quote pemirsa atau yang melihat Office Tour TV. Quotes penting sih di dalam hidup aku itu sebenarnya
tidak pernah menyerah sih, itu udah paling penting. Tidak pernah menyerah dan bersyukur. Jadi apapun yang terjadi itu aku syukuri. Jadi misalnya walaupun tertimpa musibah pun aku syukuri. Contohnya gini, kayak di Instagram tuh banyak banget yang sebenarnya haters suka dia bilang hal-hal negatif ini itu gitu, padahal aku nggak kenal mereka, aku merasa kayak nggak pernah buat salah sama mereka, cuma mungkin ada satu hal mereka yang nggak suka sama aku, dan ya sebenarnya itu dimaklumi aja ya, karena kan nggak semua orang menyukai kita. Jadi ya aku merasa oh ya udah, itu hal yang aku nggak perlu untuk pikirkan gitu loh. Dan tetap fokus, jangan pernah menyerah. Apapun yang sudah di depan mata, sudah kita lakukan, terus lakukan gitu. Berarti kita sekarang di titik 6, gimana caranya ntar di titik 7, di titik 8, di titik 9 dan seterusnya sih. Kayak gitu. Nah, berarti itu catatan penting tadi yang saya dengar, fokus dan jangan menyerah. Dari berkarir dari SD di seni peran, kemudian musiknya, kemudian sekarang berwirausaha atau usaha di dunia media sosial. Nah, untuk saat ini kita akhiri dulu untuk percakapan ini, Priska ya. Iya. Terima kasih juga untuk waktunya Priska Lip untuk sesi ini sih, cuman memberikan bagaimana informasi yang bisa ditangkap atau diberikan atau berbagi cerita, bincang-bincang santai. Sekian dulu untuk Office Tour kali ini, saya Yahya Abo. Terima kasih. Terima kasih.